warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mutmainah dengan NIM 240407512014 dari kelas BC 242. Baik, di sini saya akan membuat video terkait perubahan wujud benda untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPA di SD. Jadi di sini saya membuat media terkait perubahan wujud benda. Ada padat, ada cair, dan ada gas. Jadi perubahan wujud benda itu adalah proses di mana suatu zat berpindah dari satu wujud atau fase ke wujud lain seperti padat, cair, atau gas. Jadi karena perubahan energi panas dan tekanan zat yang berubah wujud tetap memiliki identitas kimia yang sama, tapi hanya susunan dan gerak partikelnya yang berubah. Contohnya wujud dan sifat partikelnya itu seperti padat. Jadi padat itu partikel yang sangat rapat dan bergetar di tempatnya. Bentuk dan volume itu tetap sama. Contohnya seperti yang ada pada media tersebut. Adapun contoh benda padat yang ada di media ini ada meja, ada pensil, ada buku, dan ada juga kursi. Jadi ciri-ciri benda padat itu biasanya memiliki bentuk tetap atau biasanya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian juga memiliki volume tetap atau ukuran isinya tidak berubah, dan partikelnya rapat dan teratur sehingga sulit bergerak bebas. Nah, yang kedua itu cair. Cair itu partikelnya biasanya lebih renggan daripada padat, dapat bergeser satu sama lain, dan bentuknya itu mengikuti wadah dan volumenya juga tetap. Contohnya yang ada pada media ini adalah air biasa, dan ada juga susu. Jadi air itu termasuk benda cair karena bentuknya selalu mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Misalnya jika air dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Jika dipindahkan ke botol, bentuknya seperti botol, tapi jumlah airnya tetap sama. Nah, jadi sifat-sifat air itu ada bentuknya tidak tetap, tapi tetap mengikuti wadah, dan ada juga volumenya tetap, tapi tidak berubah walau dipindahkan. Ada juga permukaannya datar dan sejajar dengan bumi, dan ada juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan yang terakhir itu ada juga yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Contoh penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari kita itu contohnya untuk minum dan memasak, untuk mencuci dan mandi, dan untuk menyiram tanaman. Jadi air itu adalah benda cair yang sangat penting bagi kehidupan karena semua makhluk hidup memerlukannya untuk bertahan hidup. Dan kemudian ada juga susu. Jadi susu itu biasanya disebut benda cair karena bentuknya mengikuti wadahnya, tetapi volumenya juga tetap. Jadi jika susu dituangkan ke dalam gelas atau botol, bentuknya berubah sesuai wadah, namun jumlahnya tidak bertambah atau berkurang. Contoh sifat-sifat susu itu yang pertama itu bentuknya tidak tetap, tetapi juga tetap mengikuti wadah. Yang kedua, volumenya juga tetap, dan yang ketiga dapat mengalir seperti air. Yang keempat, berwarna putih dan biasanya memiliki rasa manis atau gurih. Dan yang kelima, mengandung air, lemak, protein, dan vitamin yang baik untuk tubuh. Jadi susu itu termasuk benda cair karena bisa mengikuti bentuk wadahnya, namun jumlahnya tidak berubah. Selain itu, susu juga penting untuk kesehatan karena mengandung banyak zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang ketiga itu gas. Jadi gas itu memiliki partikel yang sangat renggang dan bergerak bebas cepat, dan bentuk dan volumenya itu mengikuti wadah atau biasanya memenuhi ruang. Seperti contoh yang ada di media saya. Contohnya yang ada di media saya yaitu balon, asap, dan juga balon udara.
Ini adalah balon. Jadi contohnya itu ketika kita meniup balon, maka udara dari mulut masuk ke dalam balon. Jadi udara itu merupakan benda gas. Gas yang di dalam balon akan mengisi seluruh ruang balon dan membuatnya mengembang. Ciri-cirinya itu yang pertama, gas di dalam balon itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan karena membuat dan mengembang. Jadi ciri-cirinya itu gas di dalam balon itu tidak terlihat, tapi bisa dirasakan karena membuat balon mengembang. Dan yang kedua itu jika balon dilepaskan, udara akan keluar dengan cepat, menunjukkan bahwa gas bisa bergerak bebas atau menyebar ke segala arah. Jadi kesimpulannya itu balon itu berisi benda gas berupa udara atau helium. Jadi gas itu juga merupakan yang membuat balon bisa mengembang serta berubah bentuk sesuai wadahnya. Nah, adapun balon udara, jadi balon udara itu balon besar yang bisa terbang di langit karena diisi oleh gas yang lebih ringan dan udara di sekitarnya itu seperti gas helium atau udara panas. Biasanya cara kerjanya itu yang pertama, di dalam balon udara ada udara yang dipanaskan dan menggunakan api dari pembakar. Nah, yang kedua itu udara panas biasanya lebih ringan daripada udara dingin di luar balon. Dan yang ketiga, karena itu balon udara akan naik ke atas atau biasanya terbang seperti gelembung udara di dalam air yang selalu naik ke permukaan. Jadi balon udara itu bisa terbang karena diisi oleh gas panas atau gas ringan yang biasanya disebut helium, yang menyebabkan balon menjadi lebih ringan dari udara di sekitarnya. Itulah mengapa balon udara itu bisa mengapung dan terbang tinggi di langit. Nah, kemudian ada juga asap. Jadi asap itu berbentuk dari campuran gas dan partikel padat kecil yang biasanya muncul ketika sesuatu dibakar seperti kertas, kayu atau sampah. Jadi ketika bahan dibakar, sebagian berubah menjadi gas panas dan akan naik ke atas. Jadi gas inilah yang tampak seperti asap, seperti contohnya yang ada di media ini. Jadi ciri-ciri asap itu sebagai benda gas biasanya bentuknya tidak tetap dan mengikuti arah angin, kemudian dapat menyebar ke segala arah dan tidak memiliki volume tetap, tapi bisa mengembang dan memenuhi ruangan. Contohnya itu asap dari pembakaran kayu di perapian, asap kendaraan bermotor, asap dari dapur saat masak. Dan jadi asap itu termasuk benda gas karena tidak memiliki bentuk dan volume tetap, tapi bisa bergerak dan menyebar ke udara. Jadi perubahan wujud benda itu adalah peristiwa berubahnya bentuk suatu benda dari satu wujud ke wujud lain karena adanya pengaruh suhu yang seperti panas atau dingin. Jadi perubahan ini biasanya terjadi karena padat ke cair, cair ke gas, gas ke cair, atau juga cair ke padat. Jadi perubahan wujud benda terjadi karena benda menerima atau melepaskan panas, namun zat asalnya tetap sama, hanya bentuknya saja yang berubah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait media saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.